Saya Indah Puspitasari. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Aisyah ID. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah. Kita akhir-akhir ini sering mendengar istilah generasi milenial. Apa sih itu generasi milenial? Generasi milenial awalnya diperkenalkan oleh sejarawan asal Amerika Serikat bernama William Strauss. Generasi milenial itu apa? Generasi milenial itu yang lahir pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1990. Ini kalau kita sebut sekarang orang-orang muda ya, orang-orang muda saat ini, termasuk saya tentunya. Generasi milenial ini lahir bersamaan dengan perkembangan dunia di era digital. Karakteristik generasi milenial juga mempengaruhi dengan dunia digital, yaitu mereka mempunyai karakteristik open-minded, bersifat terbuka, kemudian mudah mengungkapkan ekspresi. Di dalam perkembangan dunia digital, kita tidak akan mungkin ada habisnya untuk membicarakan tentang dunia digital ini. Karena sekarang dunia itu hanya dalam satu genggaman saja. Tidak hanya dalam urusan komunikasi saja, tapi sudah merambah ke dunia transaksi dan semua lini-lini kehidupan hanya dalam satu genggaman saja. Baik itu transaksi di dunia maupun dalam dunia dakwah. Dakwah dalam dunia digital ini sangat digemari saat ini, terutama oleh generasi milenial. Kalau dulu dakwah, kita dalam berdakwah harus datang ke majelis ilmu, kita datang duduk, kemudian kita kita catat gitu ya. Kalau sekarang generasi milenial ini dengan kesibukan, dengan pekerjaan, mereka lebih enjoy dengan menikmati dakwah di media sosial. Nah, media sosial yang kita miliki saat ini yang banyak di-download oleh para generasi milenial seperti YouTube, Facebook, Instagram, kemudian Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk menikmati dalam dunia digital ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi mensurvei bahwa pada tahun 2022 ada 160 juta pengguna media sosial dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktunya 6 jam per hari untuk berinteraksi dengan media sosial. Itu artinya kita sebagai generasi milenial harus bisa menjawab, harus bisa membaca peluang tentang bagaimana kita bisa berdakwah di media sosial. Karena ini merupakan langkah awal kita untuk berdakwah. Berdakwah tidak hanya berupa lisan. Kita tidak hanya berdakwah menggunakan lisan dan harus didengarkan oleh banyak orang. Tidak, tapi keuntungannya kita di era teknologi sekarang, di era zaman digital sekarang, kita berdakwah melalui jari jemari kita. Kita bisa pasang status, kita bisa kita bisa pasang status dan kita bisa berkomentar, mengomentari status apapun yang terjadi saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial ketika kita ingin berdakwah di media sosial? Yang pertama, ketika kita tidak bisa berdakwah secara lisan, yang paling sederhana adalah kita
men-share apapun kegiatan yang kita lakukan. Misalkan di dalam Aisyah ini ada kegiatan sedekah cantolan. Sebelum kegiatan kita ada flyer, kita share di media sosial kita untuk open donasi. Kemudian kita share kembali ketika pelaksanaan. Jadi orang akan paham, oh ini kegiatan Aisyah. Orang yang sebelumnya hanya mengenal donasi itu, sedekah itu hanya berupa uang dan barang, maka lama-kelamaan orang akan tahu, oh ternyata ada donasi, ada sedekah berupa makanan pokok, makanan yang siap masak, sekali masak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menulis. Jadi kita bisa menuliskan satu hari misalkan satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang hadis-hadis pendek. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Kita akan memposting satu ayat. Kita usahakan supaya menarik, kita tulis dalam suatu platform yang menarik, kemudian bisa berupa foto atau berupa video yang bisa kita share di media sosial kita. Yang ketiga, kita bisa membuat video atau kita bisa mengedit video-video dari ceramah-ceramah dari para ulama terkenal dalam format video-video pendek. Mengapa video pendek? Karena menurut hasil penelitian bahwa saat ini pengguna media sosial lebih suka video dengan durasi pendek, 30 detik sampai 1 menit, itu yang mereka sukai. Nah, kenapa begitu? Karena menurut penelitian juga media sosial itu adalah candu. Candu ketika kita menggunakan media sosial dalam fitur video pendek, maka kita semakin banyak video-video yang kita tonton kalau videonya itu pendek. Nah, jadi kita punya yang punya kompetensi atau keahlian dalam editing video, kita bisa berdakwah di sana. Yang terakhir adalah ketika kita tidak bisa melarang seseorang untuk membuat konten apapun. Kita juga tidak bisa melarang seseorang untuk memviralkan apapun. Tapi kita punya kontribusi untuk meluruskan, terutama itu dalam hal agama. Ketika ada orang menyudutkan atau memfitnah Islam, maka kita wajib untuk meluruskan. Kita wajib berkomentar, kita wajib meluruskan apa yang benar dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena kewajiban kita adalah di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kewajiban kita adalah illal ladzina amanu. Kita beriman pada Allah. Dengan cara apa kita beriman? Yang kedua adalah wa 'amilus shalihat, yaitu dengan mengerjakan amal soleh. Itu hubungan kita dengan Allah, hablu minallah. Bagaimana dengan hablu minan nas, yaitu watawassaw bil haq, saling menasehati dalam bidang kebenaran, dan watawassaw bis sabr, dan kita menasehati dalam hal kesabaran. Jika kita menemui suatu kemungkaran, jika kita menemui suatu berita hoax, kita harus bertindak. Maka kita harus kewajiban kita adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kewajiban kita, dan kalau kebatilan itu kita diamkan, maka lama-kelamaan akan menjadi kebenaran. Kita hidup di era zaman digital seperti ini. Ini adalah akhir zaman, di mana orang tidak banyak lagi menggunakan lisannya untuk berbicara, tapi orang banyak menggunakan jari jemarinya untuk berbicara. Maka ingat, jari jemari kita akan dihisab di akhirat kelak. Jari jemari kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan jari jemari kita bisa mengantarkan kita ke pintu surga
yang seluas-luasnya atau ke pintu neraka yang selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib, fabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.